Halo semua, kembali lagi di channel Brian Tutorial. Ya teman-teman, seperti biasa kita upload video agak malam ya. Saya berpesan buat teman-teman yang baru nge-YouTube atau yang penonton aktifnya belum banyak, usahakan jangan upload video terlalu malam, apalagi tengah malam intinya. Intinya kan penonton aktif sudah mulai berkurang. Nah kalau saya memang kebetulan tabrakan dengan pekerjaan di servis HP ya. Kan seperti dulu saya upload video di jam-jam rame, ya penontonnya lumayan. Sekarang penontonnya turun teman-teman. Tapi tidak masalah ya, karena ya memang saya tidak berani terlalu mengutamakan di YouTube. Ya suatu saat kita kan nggak tahu YouTube itu akan seperti apa, karena saya dari dulu main di teknologi ya. Seperti zaman Nokia, zaman BlackBerry, itu semuanya runtuh. Saya jualan HP dulu, jualan komputer, jualan laptop. Jadi saya tidak akan menggantungkan di teknologi. Jadi saya akan mengikuti zaman YouTube ya YouTube. Kayak dulu BlackBerry, kita jualan BlackBerry jualan laptop, jualan komputer, komputer. Saya selalu ikut seperti itu teman-teman. Jadi sekarang bapaknya YouTube udah jalan. Mungkin ada yang bilang, oh gaji seperti itu kan nggak usah. Saya nggak bakalan bisa. Jadi saya masih utamakan pekerjaan saya yang utama ya. Ya karena itulah makanya YouTube ini saya nomor 2 kan. Tapi dengan kita membuat konten sesuai skill dengan hobi atau pekerjaan atau usaha kita, itu tidak akan sulit. Seperti sekarang ya, saya membuat konten itu adalah dari pertanyaan teman-teman ya. Makanya kita bisa buat konten setiap hari itu karena apa pertanyaan yang banyak ditanyakan, apa yang perlu kita bahas atau sering ditanyakan juga, itu saya bahas lagi. Ya, jadi seperti sekarang ya pertanyaannya, Beli kenapa konten campuran itu sulit berkembang? Atau ada yang berpendapat, Beli apakah sebaiknya kita membuat konten campuran? Kan kalau konten campuran itu kan lengkap seperti toko yang semua ada. Nah, ini akan kita bahas ya. Jadi ini YouTube ini bukan sebuah toko teman-teman. YouTube kita yang paling penting itu adalah main algoritma ya. Nah, algoritma itu ya rumusnya yang paling sederhana ya mengaitkan ya atau berkaitan. Jadi konten campuran antara video yang satu dan video dua itu tidak berkaitan. Ini seperti tadi ya, ada pertanyaan. Jadi konten campuran ini sebenarnya masih banyak teman-teman kita yang membuat ya. Contohnya ya, jadi ada yang pertanyaan seperti ini misalnya, Beli mau tanya kenapa konten campur-campur sulit berkembang. Ini baru tadi ya. Yang kemarin ada yang berpendapat malah, Beli kan banyak contohnya konten campur-campur itu bisa meledak, penontonnya bisa banyak. Itu apa rahasianya? Nah, jadi saya akan bahas. Itu sebenarnya tidak sulit kalau kita jawabannya itu tidak sulit ya. Tadi sebelum saya membahas tentang apa rahasia konten campuran supaya cepat berkembang, jadi saya akan membahas mengenai kenapa konten campuran itu sulit berkembang ya. Bahkan ada yang berkomentar, Beli konten campuran itu kan lengkap, semua yang dibutuhkan ada, istilahnya seperti toko yang serba ada. Ya. Jadi kalau YouTube itu jangan dianggap sebuah toko teman-teman. Kita mulai nge-YouTube itu ibaratnya kita baru lahir kayak bayi, jadi perawatannya beda. Jangan samakan dengan yang intinya orang yang sudah terkenal teman-teman. Jadi kenapa konten campuran itu sulit berkembang? Nah, alasan yang pertama ya, nge-YouTube itu kan pakai algoritma teman-teman. Algoritma YouTube itu rumusannya adalah berkaitan atau mengaitkan. Jadi yang pertama, kenapa konten campuran itu sulit berkembang? Karena video yang satu, video yang kedua itu ya tidak terkait intinya ya. Umpamanya video yang pertama contohnya tentang masak, video yang kedua tentang pertanian, yang ketiga tentang tato atau sejenisnya ya. Jadi ketika menonton video masak nanti direkomendasikan ke video tato lagi, ke video yang kedua dapat rekomendasi. Itu penonton belum tentu akan nonton ya. Tapi ketika Anda nonton setema seperti channel saya tutorial, teman-teman mungkin setelah nonton video yang satu akan nonton video yang kedua dan nonton video yang ketiga. Jadi ya secara algoritma itu konten campuran video yang tidak berkaitan ya. Nah, saya kasih contoh teman-teman. Ini ada sebuah contoh channel campur-campur ya. Jadi ini penontonnya bisa banyak sekali. Nah ini Dharma Jaya ya. Ini saya akan kasih contoh ya. Ini sebuah channel campur-campur dengan subscriber 40.000 dan ini sudah lama YouTube ya. Kita lihat video yang populer teman-teman, ini tentang potong rambut, itu penontonnya 4,5 juta. Ketika kita lihat video yang baru ya, baru upload videonya, ini penontonnya 3, 6. Nah inilah kelemahan channel campuran. Kadang video yang satu meledak, yang lain itu tidak ikut, karena ya target penontonnya beda. Misal teman-teman tahu ya channel ini mungkin Brian Tutorial sekarang memang penontonnya udah sepi, tapi nggak sampai sesepi ini karena satu tema.
Jadi video A dan B itu masih berkaitan. Ketika dapat rekomendasi, ada yang skip, pasti ada yang nonton. Tapi kalau channel campuran, ketika direkomendasikan video yang berbeda, mungkin akan di skip. Itu yang menyebabkan rekomendasi ya tidak bagus intinya ya. Jadi yang kedua, ini alasan yang pertama ya, memang video A dan B itu tidak terkait teman-teman, tidak terkait. Yang kedua, ya rekomendasi tidak tertarget ya, tidak tertarget. Karena penontonnya campuran ya, seperti saya tutorial satu video ini mungkin ketika subscriber baru menonton satu video ini, nanti mungkin akan nonton video yang kedua, yang ketiga, bahkan mungkin bisa sampai puluhan video yang ditonton ya. Tapi ketika konten campuran, karena melihat setelah ini ya, ini kan tentang pura, habis itu tentang tato, mungkin akan di skip, nggak jadi orang nonton. Jadi rekomendasinya tidak tertarget teman-teman. Nah, yang ketiga, kenapa konten campuran sulit berkembang? Ya, jadi dengan membuat konten campuran kita kelihatan tidak profesional, teman-teman. Orang biasanya nge-YouTube kalau nggak membutuhkan hiburan, mereka akan memerlukan tutorial yang bermanfaat untuk yang mereka ketahui ya. Misalnya teman-teman ingin belajar YouTube, mereka akan mencari tutorial YouTube. Jadi kalau konten campuran itu kelihatan Anda tidak menguasai konten ya, kelihatan tidak profesional atau tidak ahli intinya. Kelihatan nyampur-nyampur intinya, membuat konten itu sekedarnya intinya. Buktinya ya seperti ini ya. Ada yang populer 4.300.000, sekarang yang di sini beda intinya. Nah, yang keempat, merawatnya sulit ya. Ini kelihatan tidak profesional ya. Yang keempat, nah kita mau mancing penonton alaminya sulit teman-teman. Misal kita mau pakai trik upload video, mau upload dengan apa ini? Kalau kita membuat konten satu tema, umpamanya kayak saya tutorial, kita bisa upload dengan Insan Tutor atau channel lain yang setema intinya. Jadi mau pakai trik ini akan sulit. Itulah penyebabnya kenapa konten campuran itu lebih sulit merawat dan lebih sulit berkembang. Nah, ini kan yang sulit ya. Kalau yang gampang gimana? Kenapa beberapa orang membuat konten campuran itu bisa cepat berkembang atau meledak? Jadi ini beberapa ya, tidak semua. Intinya ada jutaan orang, ada ratusan ribu orang yang buat konten campuran, yang sukses kan nggak banyak ini. Kita anggap aja ratusan atau ribuan ya, kan persentasenya kecil. Tapi biasanya yang membuat konten campuran itu kontennya cepat meledak atau berkembang, mereka memang mempunyai personal branding atau memang orangnya sudah terkenal ya. Nah, inilah cara gampangnya konten campuran yang gampang meledak itu orangnya harus terkenal. Itu saja. Kalau teman-teman tidak terkenal, ya susah. Ini konten campuran dan vlog itu hampir mirip teman-teman. Makanya kalau kita mau membuat konten vlog, ya diri kita harus terkenal. Kalau nggak terkenal, ya kita buat sensasi atau apalah, intinya supaya kita terkenal dulu. Itu akan lebih cepat berkembang. Kalau tidak, teman-teman, perkembangan channelnya akan agak lambat. Jadi ada yang berhasil 1 orang atau 2 orang itu karena keberuntungan, itu kita tidak bisa pakai patokan daripada yang gagal lebih banyak intinya. Jadi buat teman-teman ya, rahasianya yang tadi, oh ini jutaan ya, mereka ada artis, ada orang terkenal, ada orang yang bikin sensasi dulu kayak Denise umpamanya, supaya mereka terkenal, nantinya kita bisa buat konten campuran. Ya, kira-kira seperti itu saja pembahasan kali ini, karena ini sebuah pertanyaan yang memang ya perlu saya jawab ya intinya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.